bagaimana keadaannya, termasuk lengan bajunya dikancing dulu lagi. Apa itu kok lengan bajunya, Galang? Masa pelajar seperti itu? Masukkan dulu bajunya, Lang. Itu? Enggak ada lagi sampah-sampah yang ada berserakan? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Nah, seperti biasa lagi, sebelum kita mulai, ya kita mulai dulu dengan berdoa. Silahkan Kurman pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Sudah duduk dalam kelompok ya, karena kita mau lanjut kegiatan hari ini. Oke, saya mau cek dulu kehadirannya. Sekretaris hadir semua kita hari ini? Hadir, Pak. Oke, bagus Pak. Kalau hadir semua kita hari ini berarti sehat-sehat kalian semua. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya apa saja yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Mengamati hukum 1 Newton. 2 Newton. 2 Newton. Kalian melakukan percobaan pakai simulasi kan kemarin? Iya, Pak. Terus kalian udah ngapain? Presentasi, Pak. Presentasi. Ada tanya jawabnya nggak? Ada, Pak. Ada. Berapa kelompok kemarin yang sudah maju? 2 kelompok, 3 dan kelompok 6. Nah, berarti kegiatan kita hari ini ngapain, ayo? Kita melanjutkan presentasi untuk kelompok yang belum maju. Ada berapa kelompok yang belum maju? 4. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, kalau gitu presentasi dimulai untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang hukum 2 Newton yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. 1. Berdasarkan tabel percobaan 1 dengan masa tetap, bagaimana nilai kecepatan gerak benda gaya yang dikenakan terhadap benda semakin besar? Jawabannya, jika gaya yang dikenakan terhadap benda semakin besar, maka kecepatan gerak benda tersebut makin cepat pula. 2. Berdasarkan tabel percobaan 2 dengan gaya tetap, bagaimana nilai kecepatan gerak benda jika massa benda yang digunakan semakin besar? Kecepatannya berbeda karena massanya semakin besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahyar. 3. Bandingkan data tabel percobaan 1 dan 3. Apakah percepatan benda berubah jika yang berubah menjadi lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya ya, percepatan benda berubah menjadi lebih kecil. 4. Jelaskan pengaruh gaya geser terhadap percepatan gerak benda. Gaya geser mengakibatkan penghambatan terhadap benda sehingga benda menjadi lebih lambat. Dan kesimpulan yang dibacakan oleh rekan saya bernama Clara. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari kami dari hasil kajian adalah semakin besar gaya percepatan maka semakin besar percepatannya, semakin besar maka percepatannya maka semakin kecil percepatannya. Apakah ada yang mau bertanya atau mengasih tanggapan? Silakan. Saya ingin memberikan pertanyaan khusus kepada Danu. Berdasarkan tabel percobaan 3 dengan masa tetap, bagaimana nilai kecepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan terhadap benda semakin besar? Berdasarkan tabel percobaan 3 dengan masa tetap, bagaimana nilai kecepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan terhadap benda semakin besar? Coba ulangi. Semakin besar gaya percepatannya, maka semakin besar percepatan. Saya jelasin dikit ya. Gini. Nah, makin besar gaya gesek, berarti hambatannya makin besar kan?
Misalnya kayak antara lantai kita yang licin sama lantai futsal. Mana lebih kasar? Futsal dan futsal kan. Kalau ini kan kita mudah sekali meluncurkan, sedangkan di sana seret kan. Tapi kalau gaya yang dikasih lebih besar, apapun yang menghambat kita, kalau kita terjang dengan lebih kuat, bisa dilewati lebih mudah kan. Itu juga kalau di percobaan 3 kamu naikkan gayanya, pasti percepatannya juga naik. Karena percepatannya akan mengakibatkan benda makin mudah untuk bergerak. Itu dia tambahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua kelompok sudah memaparkan hasil temuannya, hasil diskusinya, sehingga terjadi juga proses tanya jawab antar kelompok yang maju dan yang masih duduk di tempat duduknya. Jadi kalian sendiri yang sudah bisa membuktikan apa yang kalian dapat dari percobaannya. Nah, setelah kalian semua melakukan presentasi, saatnya kita mau menyimpulkan secara keseluruhan pertanyaannya kemarin. Bentar, saya hidupin lagi ya. Nah, pertanyaannya kan kemarin saat mendorong mobil sendirian, mobil yang mula-mula diam, pertama tetap diam, didorong dikit lagi lebih kuat, bergerak dikit, ditambahin jadi 3 orang, malah makin besar, makin bisa dia bergerak kan. Nah, dari hasil temuan kalian, siapa yang mau kasih kesimpulan apa sih jawabannya, kenapa hanya dengan menambah jumlah orang yang mendorong mobil, mobil bisa bergerak dengan mudah? Siapa yang mau kasih kesimpulannya? Yuk, angkat tangannya. Kesimpulannya semakin besar gaya yang diberikan, maka kecepatannya akan semakin besar juga. Nah, semakin besar gaya yang diberikan, kecepatannya makin besar. Kalau dihubungkan sama masanya, makin besar masa, Makin besar masa, semakin kecil. Dari kelompok lain coba, siapa yang mau kasih kesimpulan? Angkat tangannya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya semakin besar pula. Sedangkan jika masa bendanya semakin besar, maka percepatannya semakin berkurang. Mantap. Berarti gaya berbanding lurus dengan percepatan, sedangkan masa berbanding terbalik dengan percepatan. Coba ulangi sekali lagi. Gaya berbanding lurus dengan percepatan, masa berbanding terbalik dengan percepatan. Jadi sudah jelas kesimpulannya? Jelas, Pak. Kalian sendiri yang menemukan kan? Iya, Pak. Berarti harusnya apa yang kalian dapat sendiri harus lebih ingat lebih lama ya kan? Iya, Pak. Oke, karena kita sudah berhasil menyimpulkan dan menjawab pertanyaannya, mari kita bertepuk tangan. Nah, kalau gitu perwakilan kelompok silahkan kembalikan LKPD-nya ke saya, dan semua kelompoknya sudah bisa kembali ke tempat duduk semula. Disusun lagi seperti semula duduknya. Harusnya kita mau mengerjakan soalannya sebelum kita ngerjain soalan. Kita mau ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking saya mau ajak kalian berdiri semua. Berdiri. Ice breakingnya itu adalah ikutin apa yang saya bilang. Kalau dia pakai kata saya kode 1 dan saya kode 2. Kalau saya bilang saya pakai kode 1, apa yang saya bilang harus diikutin sesuai. Kalau saya bilang atas berarti tangannya ke atas. Kalau bawah, kalau kanan ya ke kanan, kalau kiri ya ke kiri. Tapi kalau saya bilang kode 2, itu berarti kebalikannya. Kalau ke atas itu berarti ke bawah, kalau kanan itu berarti ke kiri. Jelas aturan mainnya? Jelas. Oke, masih kode 1 ya. Galang, Fauji. Udah, masih kode 1, ikuti kata saya atas, bawah, kanan, kiri. Masih mudah ya kan? Oke, sekarang kode 2, atas, bawah,
bawah. Sekali lagi ya, ini terakhir. Kode 2, bawah. Atas. Atas. Masih kode 2, kanan. Bawah. Atas. Berhasil semua kan? Supaya nggak bosan kali ya. Nah, oke, sekarang saatnya kita melakukan evaluasi. Evaluasinya itu ada 2. Evaluasi pertama itu tentang pengetahuan kalian. Jadi kalian kerjakan soal evaluasinya itu ada 6 soal. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan satu lagi itu selembar penilaian diri untuk menilai bagaimana selama ini kamu sudah mengikuti pembelajaran. Jadi kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Bisa nggak? Iyalah. Esai. Soalnya itu 5 pilihan ganda 1 esai. Boleh pakai kalkulator untuk mencari nilainya. Soalnya itu mirip sama yang sudah saya kirim di modul yang saya kirim di grup. Udah dibaca-baca kan? Jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang sudah ditentukan. Ayo. Esainya boleh di bawahnya atau kalau nggak muat di sebaliknya. Yang nomor 6 ini esai. Oke, saya tanya, apakah sudah selesai semua? Sudah. Masing-masing dari belakang aja kumpul ke depan, tapi dipisahkan mana kertas yang penilaian keselamatan singkat, mana yang pengetahuan. Kumpul jadi satu ke depan. Nanti satu orang yang kumpul ke saya masing-masing kelompok dan masing-masing lorong. Kalian sudah mengerjakan soal pengetahuan dengan baik? Sudah. Kalian juga sudah mengisi lembar penilaian sikap dengan sejujur-jujurnya kan? Jadi semua kegiatan kita dari pertemuan sebelumnya itu semua sudah berjalan dengan baik ya kan? Jadi karena kalian sudah tahu dengan apa sih konsep dari hukum 2 Newton, kalian dapatkan sendiri informasinya. Jadi kalian juga sudah bisa menerapkan dalam kehidupan kalian hal-hal yang berkaitan dengan hukum 2 Newton. Bisa nggak, Bu? Bisa. Jelas kan? Jelas, Pak. Kalau begitu, untuk pertemuan berikutnya itu kita bahas lanjutan hukum Newton. Hukum Newton kan kemarin ada berapa? 3. 1 Newton kelembaman, yang kedua sudah kita bahas, yang ketiga adalah hukum Newton tentang aksi sampai dengan min reaksi. Nanti saya kirim modul pembelajaran tentang hukum ketiga Newton, dibaca-baca. Selain modul nanti juga saya kirim link tentang apa sih contoh dari penerapan hukum ketiga Newton. Jadi di pembelajaran selanjutnya seharusnya kalian sudah punya bahan. Jadi kalau tanya jawab nanti kita nggak sepi kayak kuburan. Bisa ya? Sama. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, kalau begitu semua kegiatan kita sudah kita kerjakan dengan baik. Terima kasih untuk hari ini. Sekian pertemuan kita. Selamat siang.